Kita akan membahas tentang penggunaan SPSS dalam analisis data statistik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang analisis korelasi atau dikenal dengan analisis hubungan. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi atau hubungan adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu, yaitu variabel bebas, terhadap variabel lainnya, yaitu variabel terikat. Nah, teknik statistik yang digunakan dalam menganalisis hubungan yang pertama, koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi di sini kita akan melihat bagaimana keeratan hubungan dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, koefisien korelasi adalah bilangan yang menentukan arah hubungan dari kedua variabel. Nah, selain keeratan hubungan, di sini juga bisa kita lihat mengenai arah hubungannya. Apakah arahnya positif ataukah arahnya negatif. Nilai koefisien korelasi itu berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Apabila nilai R sama dengan min 1, artinya korelasi negatif sempurna. Hal ini berarti hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai variabel X, maka nilai variabel Y akan semakin rendah. Selanjutnya, apabila nilai R sama dengan plus 1, artinya korelasi positif sempurna. Hal ini berarti hubungan searah antara variabel X dan Y. Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan ini ada beberapa rentang. Yang pertama itu ada rentang 0 sampai dengan 0,199, artinya tingkat hubungan sangat lemah. Apabila rentangannya 0,2 sampai dengan 0,399, artinya tingkat hubungannya lemah. Kemudian apabila nilai korelasi kita berada di rentang 0,4 sampai dengan 0,599, artinya hubungan ini cukup. Apabila 0,60 sampai dengan 0,799, artinya tingkat hubungannya kuat. Dan yang terakhir, apabila nilai korelasi kita berada di rentang 0,8 sampai 1, artinya tingkat hubungannya sangat kuat. Nah, selain koefisien korelasi, kita juga mengenal ada koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X, yaitu variabel bebas, terhadap variabel Y, yaitu variabel terikat. Nah, jadi kalau tadi koefisien korelasi itu kita mengetahui arah hubungan atau keeratan hubungan, maka apabila suatu variabel yaitu variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan, maka mengindikasikan adanya kontribusi dari variabel X tersebut, adanya sumbangan dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi ini yang disebut dengan koefisien determinasi. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk rumusnya yaitu KD sama dengan R2 dikali 100%, yang mana R itu adalah nilai koefisien korelasi. Jadi dari rumus ini bisa dilihat bahwa ada keterkaitannya antara koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Jadi teman-teman, kita akan mencoba menggunakan software SPSS dalam menganalisis korelasi. Contoh kasusnya yang mana nanti akan kita selesaikan menggunakan SPSS. Jadi ada kasus yaitu sebuah perusahaan
periklanan ingin mengetahui hubungan antara durasi iklan produk X yang ditayangkan per hari oleh salah satu televisi swasta terhadap penjualan barang atau Y. Nah, jadi kita ingin mengetahui korelasi atau hubungan antara durasi iklan produk yang disimbolkan dengan variabel X dengan penjualan barangnya yang disimbolkan dengan variabel Y atau variabel terikat. Gunakan taraf nyata alfa 5%. Ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara durasi tayang iklan dengan tingkat penjualan. Nah, ini ada datanya ya teman-teman. Jadi, ada data durasi dalam menit, kemudian ada data penjualan barang dalam unit. Di sini ada 12 hari ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penginputan data pada SPSS. Nah, oke teman-teman, ini data tadi yang sudah saya input di SPSS tadi ya. Ada kolom yang pertama itu kolom X, yang kedua itu ada kolom Y. Nah, di sini kita klik bagian bawah yaitu bagian variabel Q. Nah, kemudian kita ganti namanya, ganti yang pertama ini ganti ke X dan yang kedua ini kita ganti ke Y. Nah, untuk desimalnya saya nolkan saja ya. Kemudian untuk X, saya beri label sesuai dengan kasus tadi, yaitu adalah durasi dalam kurung menit ya teman-teman. Lalu yang kedua untuk Y adalah penjualan barang dan dalam kurung yaitu unit. Nah, kemudian untuk yang lain kita abaikan saja. Selanjutnya kita akan menganalisis korelasi, yaitu kita klik menu Analyze, kemudian klik bagian Correlate atau korelasi dan pilih Bivariate ya. Nah, masukkan semua variabelnya, ada X dan variabel Y. Kemudian kita pilih opsi, lalu klik continue dan selanjutnya oke. Nah teman-teman, ini adalah output dari SPSS-nya. Jadi pada tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai SIG yaitu di sini 0,00, yang mana nilai ini kurang dari 0,05, yang artinya bahwa ada korelasi yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat ya. Ada korelasi antara durasi penayangan iklan dengan penjualan barang per unit. Oke, kemudian bisa kita lihat juga dari koefisien korelasinya yaitu 0,878, yang mana angkanya adalah positif. Artinya hubungan dari variabel X dan Y ini adalah positif atau searah. Artinya semakin sering durasi penayangan iklan di TV, maka akan meningkatkan penjualan produk. Kemudian dari koefisien korelasi ini juga dapat kita lihat keeratannya hubungan, yaitu nilainya 0,878, berada pada rentang keeratan hubungan yang sangat kuat ya. Jadi dapat disimbolkan ada korelasi signifikan, kemudian korelasinya adalah positif dan keeratannya adalah sangat kuat antara durasi penayangan iklan dengan penjualan barangnya.
Nah, oke, itu saja teman-teman tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.